Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. ...3.261 liter minuman keras oplosan dimusnahkan di Kabupaten Mimika. Senjata api yang dirampas KKB akhirnya dikembalikan. Tidak pakai masker, ratusan pengendara dihukum buang sampah. Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura lakukan razia bagi pengendara yang tidak memakai masker. Razia bersama polisi dan Satpol PP ini dilakukan serentak mulai Selasa pagi di ruas jalan utama Kota Jayapura. Satgas menemukan masih banyak pengendara roda 2 dan roda 4 tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Ratusan warga yang terjaring dihukum membuang sampah selama 10 menit dan menggunakan rompi yang bertuliskan orang kepala batu. Saya pagi baru simpan di atas meja, baru langsung datang ojek langsung ini bisa lupa. Besok mau diulangi lagi kan tidak mau, Ibu? Tidak lagi. Baru kalau untuk sanksi sosialnya, Ibu, dengan sapu-sapu keberatan atau bagaimana? Tidak. Tidak apa-apa. Biasa, ya. Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saru, berharap dengan adanya sanksi buang sampah, warga semakin sadar dan melakukan protokol kesehatan. Yang bersangkutan dan yang lain bisa menjadi pelajaran untuk kita agar tertib hari berikutnya menggunakan masker di Kota Jayapura. Ini demi untuk kesehatan, demi untuk memutus rantai corona, demi keselamatan warga di Kota Jayapura. Saya harap ini penting dalam rangka kita memutus rantai COVID di Kota Jayapura. Untuk itu saya minta warga kerjasama yang baik demi keselamatan kita semua untuk memutus rantai COVID di Kota Jayapura yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Pemerintah Kota Jayapura terus berusaha mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura yang masih tinggi. Data per 23 Juni, total pasien COVID-19 sebanyak 742, dirawat 452, dan sembuh 281. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Sorong resmi menerapkan new normal atau kenormalan baru. Lokasi wisata yang sebelumnya ditutup kini mulai dibuka pemerintah. Tidak ada lagi batasan untuk warga beraktivitas. Ratusan warga sengaja datang ke Pantai Dofior karena sudah jenuh berada di rumah selama 3 bulan. Juga atau bagaimana? Anak-anak bosan di rumah. Iya. Jadi paling hiburannya main ke pantai. Ketimbang ke toko-toko apa-apa berisiko, lebih baik kita ke pantai. Karena kita masyarakat awam lebih berpikir kalau pantai air laut ini obat alami, sehingga mungkin tidak berisiko untuk corona, mungkin ya. Tapi kalau untuk orang kesehatan kayaknya berisiko sekali karena kerumun banyak-banyak nih. Tapi kalau untuk kita datang sini hanya untuk hiburan, anak-anak main, supaya hilangkan jenuh-jenuh bosan di rumah. Selama ini cuma stay home bosan. Buat video time lapse untuk YouTube saya gitu. Jadi pemandangannya sunset dan Pulau Dom dari tadi mungkin sudah sekitar 3 jam di sini. Iya, 3 jam. Jadi saya sempat membawa kamera juga, jadi beberapa footage untuk saya masukkan di saya punya video. Pantai Dofior merupakan pantai yang terletak di kawasan pelabuhan laut Kota Sorong. Selain sangat dekat dengan kota, pantai ini menjadi pilihan warga karena lautnya yang bersih. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan.
Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke lakukan tes cepat massal pedagang di pasar tradisional Wamanggu, Kabupaten Merauke, Senin kemarin. Sebelum melakukan tes cepat massal, Satgas terlebih dahulu melakukan himbauan selama 3 hari agar pedagang tidak takut. Petugas menyiapkan 4 lokasi tes cepat agar warga tidak menumpuk saat diperiksa. Pedagang pasar Wamanggu mengaku senang dengan adanya program Pemda ini. Di pintu masuk sini saja. Pintu masuk sini ya. Ibu kasih periksa PCTS ini memang kemauan sendiri atau memang disuruh petugas? Periksa kemauan sendiri. Kemauan sendiri Bu ya. Gitu. Apa ada yang nyuruh, ada yang maksa, apa kesadaran? Tidak ada nyuruh. Kesadarannya? Iya. Nah, kenapa Pak Haji mau tes? Saya jualan dekat sini. Iya, kenapa mau tes, rapid test? Biar tahu kesehatan saya. Sementara itu, juru bicara COVID-19 Kabupaten Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan tes cepat ini dilakukan dalam rangka menuju new normal. Jadi untuk pemeriksaan rapid test massal kali ini, kami mengharapkan partisipasi dari masyarakat, ya. Karena untuk menuju new normal itu salah satu syaratnya adalah penguatan surveillance. Jadi rapid test massal ini dalam rangka penguatan surveillance. Kita ingin mengetahui situasi Kabupaten Merauke setelah kasus positif ini kosong, apakah benar-benar kosong atau tidak. Nah, ini sebenarnya dalam rangka itu untuk memastikan bahwa Merauke ini sudah benar-benar hijau untuk memasuki new normal. Ya. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan. Berapa hari dilakukan ini, Dok? Ya. Berapa hari dilakukan? Satu hari ini aja. Satu hari ini aja. Hasil tes cepat ratusan pedagang ini akan diketahui Rabu hari ini, di mana setiap pedagang yang reaktif akan langsung dijemput petugas dan dikarantina, serta melakukan tes swab. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah agar seluruh petugas medis dalam keadaan sehat, Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke melakukan tes swab bagi seluruh petugas kesehatan di Kabupaten Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan tes swab dilakukan sebagai syarat dalam menuju new normal. Rumah Sakit Angkatan Laut ada 1 dokter umum, ada 2 dokter spesialis yang melayani anak ini, semua kita swab, kita takutnya. Itu dasarnya apa, Dok? Itu sampai dasarnya apa? Permintaan mereka sendiri atau memang? Bukan, karena anak ini kan sebelum dia kita ketemu dia rapid positif, swabnya positif, dia kan sempat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Gitu. Nah, setelah kita tracing, 2 minggu sebelumnya kemarin itu dia ada sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ya, kita cari siapa yang merawat dia, siapa yang kontak dengan dia, semua kita swab supaya takut karena dia kan COVID positif. Takutnya dia menularkan teman-teman. Jadi semua kita tangkap, kita kita periksa, kita swab. Hasilnya positif. Hasilnya negatif semua. Ya, aman. Meski 16 pasien positif sudah dinyatakan sembuh, Neville mengaku pihaknya masih mengawasi 26 orang berstatus dalam pemantauan yang masih melakukan karantina mandiri di rumah. Jika tak ada gejala dalam sepekan ini, maka Kabupaten Merauke sudah bisa menerapkan new normal atau kenormalan baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.